Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8 yang hebat-hebat, keren-keren, pintar-pintar, dan membanggakan SMP Negeri 139 Jakarta yang kita cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kalian semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga Bu Miftah dan kalian semua bisa bertemu dalam kegiatan PJJ di hari pagi yang cerah ini. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jika kalian perlu untuk keluar rumah karena ada urusan penting, jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Ya, kesemuanya itu adalah ikhtiar kita untuk selalu sehat. Baiklah, adapun yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh perubahan dan interaksi terhadap keuangan negara-negara di ASEAN. Adapun kompetensi dasarnya adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua adalah menjelaskan dengan contoh, ya, kalian bisa menjelaskan dengan contoh keunggulan sarana transportasi yang modern. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap perubahan ruang. Dan yang keempat, dampak positif dan negatif perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Nah, adapun pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN, kita bisa lihat dalam hal yang pertama adalah alat-alat transportasi. Ya, mungkin kalian sudah tahu bus sebagai alat transportasi, mobil, kereta api, pesawat terbang, kemudian kapal laut, ya. Teknologi yang lainnya adalah dalam bidang komunikasi, laptop, handphone, PC, tablet, ya. Kemudian dalam hal perkembangan pendidikan, PC, ya. Kemudian untuk kegiatan kebutuhan sehari-hari, misalnya pasar swalayan yang dilengkapi dengan teknologi. Kemudian dalam hal pertanian atau perkebunan, ya. Kemudian dalam hal perindustrian, perumahan, perkantoran. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, dan yang terakhir contohnya adalah bidang militer. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang sudah kita lihat ini, transportasi, komunikasi, pendidikan, kemudian kehidupan masyarakat dalam hal kebutuhannya, kemudian dalam hal pertanian, perindustrian, perkantoran maupun perumahan, serta kesehatan dan militer, itu teknologinya sudah semakin berkembang dan mempengaruhi kehidupan berbagai aspek kehidupan manusia. Mengapa perkembangan teknologi itu semakin berkembang? Karena memang pada dasarnya manusia itu ingin aktivitasnya itu mendapatkan hal kemudahan. Sebagai contoh, ya, kalian juga mengerjakan tugas, misalnya harus ditulis tangan, pasti ada yang bertanya, boleh nggak Bu diketik? Diketik aja ya Bu. Kenapa? Alasannya maunya diketik supaya kami punya data yang tersimpan. Kalau ditulis tangan terkadang bukunya lupa ditaruh, hilang dan sebagainya. Ya, itu alasannya karena ingin manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya, sebagai contoh. Nah, kemudian pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama adalah teknologi transportasi, ya. Transportasi yang sederhana seperti ini di ASEAN masih banyak kita dapati. Contohnya transportasi dengan sado atau delman, ya, pedati. Kemudian sepeda, ya, penggunaan transportasi hewan
yang ditunggangi misalnya kuda atau keledai, kemudian beca ataupun sampan, ya. Tetapi selain itu ada juga teknologi transportasi yang sudah modern, contohnya seperti kereta api cepat, ya, dari Jakarta ke Bandung misalnya, atau kalau pernah ke Malaysia, kereta api cepat di Malaysia, atau bisa juga pesawat terbang, ya, kemudian kapal laut, ya. Teknologi ini baik yang sederhana maupun yang sudah sangat modern, ya, banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di wilayah negara ASEAN maupun di Indonesia. Nah, dengan semakin meluasnya perkembangan alat-alat transportasi, maka manusia menginginkan adanya kenyamanan, cepat, dan tingkat keamanan yang tinggi. Sebagai contoh, kita bisa bersepeda, ya, hanya di wilayah mungkin lingkungan Jakarta. Tapi jika pada saat kalian ingin pergi ke rumah nenek, ke daerah Bogor atau Jawa Tengah, sudah tidak memungkinkan lagi naik sepeda karena jarak tempuhnya yang jauh. Kalaupun sendiri mungkin bisa, tetapi waktunya agak lama. Ya, bagaimana jika keluarga yang lainnya ingin ikut? Tidak mungkin bersepeda berombongan 4 sepeda ke wilayah Jawa Tengah, tidak mungkin, ya. Tapi bisa juga kalian berpikir, oh mungkin bisa Bu naik pedati, oke, atau naik delman. Tetapi apakah nyaman dengan jarak tempuh dari sini ke wilayah Jawa Tengah atau ke Bogor, ya, atau ke Puncak dengan menggunakan pedati ataupun delman? Ya, tentu saja kurang nyaman, kurang cepat, kemudian rasa keamanannya masih kurang dibandingkan dengan alat transportasi yang sudah berteknologi baik seperti kereta api, pesawat terbang gitu ya, ataupun kapal laut. Coba kamu bayangkan jika kalian harus pergi ke wilayah lain di luar Pulau Jawa, ya, menyeberangi lautan dengan menggunakan delman atau pedati, ya, atau naik beca. Tentu memakan waktu yang cukup lama, ya. Adanya perubahan perkembangan teknologi transportasi ini tentu saja membawa perubahan aktivitas manusia terhadap tata kehidupan, ya. Alat transportasi ini memberikan alternatif perjalanan, ya. Misalnya kalian ingin pergi ke rumah saudara kalian di wilayah Maluku, ya, tentu kalau ingin cepat bisa menggunakan pesawat terbang, ya, dengan perhitungan waktu, jarak tempuhnya lebih cepat, ya, dan mendapatkan kenyamanan. Nah, dengan adanya perkembangan sarana transportasi yang semakin modern dengan teknologi yang semakin modern, tentu saja membutuhkan ruang, ya. Saya jelaskan lagi, dengan adanya perkembangan teknologi transportasi yang semakin modern, sarana transportasi tersebut membutuhkan ruang sebagai penunjang sarana dan prasarana seperti jalan, ya, bandara. Untuk kalian mau naik pesawat terbang harus ke bandara dulu, ya. Kalau kalian mau bepergian dengan mobil ataupun bus melewati jalan-jalan, ya, perlu adanya jalan yang dibuat yang beraspal bagus, ya. Kemudian adanya terminal untuk bus ataupun dermaga